أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau 28 September 2025 Masehi. Kita berkumpul kembali di dalam kajian yang semoga Allah berkahi, kajian berkah mulia Indonesia, dengan tema kajian Tazkiyatun Nafs dengan subtema Zuhud. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu agama, eh, agar kita tidak mengalami kesulitan atau eh, tersesat di jalan di mana kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengarungi kehidupan kita semua ini. Solawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para tabiin, para tabiut tabiin. Semoga kita juga bisa kita semua bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Kepada yang terhormat Ketua BMI Pak Iwan Hambali, kepada yang terhormat para pengurus Berkah Mulia Indonesia, para asatid, para asatidzah, kepada yang terhormat juga para jamaah Berkah Mulia Indonesia yang alhamdulillah pada malam ini bisa meluangkan waktu untuk bisa menghadir pada kajian malam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semua, kemudahan segala urusan, kemudahan eh, segalanya. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam kali ini izinkan saya membacakan susunan acara, yaitu jam 20 sampai 20 lebih 5 MC membuka acara, dilanjutkan 20 lebih 5 sampai 20 lebih 15 tilawah surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 50 oleh Bapak Solehudin. Terjemahan insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Farid Nur Hadi. Kemudian pukul 20.29 sampai 20.25 prakarta dari Ketua Dewan Asatid Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Syam Abu Syamil. Kemudian dilanjutkan 20.25 sampai 21.15 yaitu pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ujang Supriyadi LCM SOS Hafidullah. Kemudian dilanjutkan 21.15 sampai 21.30 yaitu tanya jawab. Dan pada 21.30 MC menutup kajian. Agar pertemuan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bacakan basmalah sebelum acara ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 50 oleh Bapak Solehudin. Kami persilakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Farid untuk membacakan artinya. Mic-nya Pak Feb belum masuk itu. Itu mic-nya belum masuk. Coba diulang lagi ya. Headset-nya lepas dulu headset-nya. Lepas aja langsung. Itu nggak masuk ke audio. Ya. Itu belum masuk audionya. Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata,
betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fikum. Semoga bagi yang membacakan dan bagi yang mendengarnya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu prakata dari Ketua Dewan Asatidz Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Syam Abu Samil. Kepada Ustadz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah, malam hari ini kembali Allah berikan bagi kita tuh nikmat luar biasa, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di media pengajian yang sangat-sangat luas, luar biasa. Allah kumpulkan dalam ukuran 14 in, 13 in, 11 in, bahkan dari 6 in gitu ya. Ini satu hal luar biasa yang harus kita syukuri. Mungkin di zaman kita SD, SMP ini belum ada. SMA aja belum ada di zaman saya maksudnya. Ke zamannya Pak MC kita juga belum ada kayak begini ya. Nikmat luar biasa, dengan media Zoom ini kita bisa memperpendek jarak. Memperpendek jarak itu ya. Antara kita semuanya. Ya, kita kembalikan malam hari ini kita sama-sama belajar dari guru kita Ustaz Ujang Supriyadi, yang alhamdulillah malam hari ini studio utama Berkah Indonesia kedatangan tamunya. Beliau langsung ada di sini gitu ya. Ini satu nikmat yang luar biasa gitu ya. Ini rumah yang paling ini ya, mewah sekali, mepet sekali ini datangan tamu dari Ustaz kita, Masya Allah. Semoga penyampaian beliau malam hari ini akan berikan pengaruh buat kita semuanya. Jadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Ayo kita tidak berlama lagi, sama-sama kita buka pikiran kita, buka hati kita, agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Demikian sambutan dari kami sebagai pengurus dan juga sebagai mewakili para ustadz tentunya, para Dewan Asatidz, baik Ustadzah, menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada peserta Berkah Mulia Indonesia yang semangat untuk ikuti kajian baik di reguler Quran sepekan 2 kali dan kajian ahad pekanan ya, setiap ahad pekanan. Baik, yuk kita sama-sama dengarkan, semak untuk kajian yang bertemakan untuk yang malam hari ini tentang zuhud. Apa itu zuhud? Yuk kita sama-sama simak bersama guru kita Ustaz Ujang Supriyadi. Saya kembalikan ke MC kita Bapak Dimas Sinarko. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam atas perakatannya. Alhamdulillah kita sampai pada pokok materi kajian pada malam hari ini, yang insya Allah akan mengambil subtema zuhud
di mana Allah berfirman dalam surat Karena suaranya ini ya. Ad-Du- cek Allah berfirman dalam beberapa ayat di Al-Quran, salah satunya yaitu surat Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Kemudian di surat Al-A'la juga Allah berfirman di ayat 17, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Namun pertanyaannya adalah, apakah zuhud ini berarti hanya melakukan ritual ibadah saja tanpa harus memikirkan masalah dunia? Mari kita simak kajian malam ini dengan tema zuhud yang akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Supriyadi LC Ansos Hafidahullah. Kepada Ustadz Ujang, kami persilakan. Tafadhol. Allah. Jazakumullah khairan. Syukran kasiran. Mohon izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, menghadirkan kesyukuran kita, membasahi lisan kita dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah karuniakan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk nikmat kesempatan. Pada malam hari ini insya Allah kita semua mari kita niatkan ikhlas karena Allah. Ini kita akan hadir di taman-taman surga Allah sebelum nanti kita hadir di taman surga di negeri akhirat. Ini merupakan mudah-mudahan Bapak Ibu niatkan gladi resik nih. Ya, karena kalau udah gladi resik nanti di hari H nggak kaku. Jadi kita kalau biasa hadir di taman surga di dunia, nanti ketika Allah hadirkan kita di taman surga di akhirat insya Allah. Yang kedua juga majelis ilmu ini adalah pembagian warisan dari Rasulullah SAW. Semua orang kalau dibagi warisan pasti senang ya. Dan ini bukan sembarang warisan, tapi adalah warisannya Khatamal Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Maka berbahagialah yang hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bisa hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Tentu kita semua senantiasa berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama-sama kita hormati para pengurus di Berkah Mulia Indonesia, para asatizah ini yang hadir, baik para ustadz ataupun ustazah, dan semua jamaah yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini insyaallah tentang az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha, yaitu tentang apa itu zuhud terhadap dunia dan beberapa penjelasan bahwa dunia ini adalah sesuatu hal yang hakikatnya sebetulnya hina. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Kalau yang hanya baca judulnya saja nanti akan gagal paham atau salah paham, ya. Kalau begitu saya nggak usah usaha gitu. Nah, ini tiba-tiba besok ada yang tiba-tiba resign gitu setelah mendengar pengajian ini. Nah, makanya pengajiannya harus sampai tuntas ini karena ini dijelaskan secara gamblang, secara detail oleh para ulama dan ini yang dimaksud dengan zuhud dalam ajaran agama kita yaitu ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Ibnu Majah dan juga yang lain, dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan dari seorang sahabat namanya An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad. Kunyahnya, sebutannya disebut dengan Abul Abbas. Ya,
Biasanya kalau yang seperti ini punya anak laki-laki namanya Al-Abbas. Ya, Abul Abbas, bapaknya Abbas. Nah, ini kita kalau mau pakai boleh. Kita punya anak namanya siapa? Nah, kita dipanggil Abu, nah, sebutkan nama anak kita. Biasanya yang umum anak pertama yang paling besar, ya. Dan kalau yang pertamanya laki-laki, biasanya ini yang disebutkan laki-laki, ya. Apa katanya? Qala, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Sahal bin Sa'ad, beliau menyaksikan ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini Bapak Ibu, yang pertama ilmu itu bisa kita dapat dengan kita datang, ya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan kalau ada ilmu yang kita tidak tahu, datang kepada orang yang kita anggap tahu. Ya, terlebih kalau ada orang alim, ada orang yang bahkan keilmuannya luar biasa, nah kita datang. Ini kalau di masa Nabi, tentu beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, faqala berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya satu amal. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbaniyan nas. Yang mana kalau amalan ini engkau tunjukkan saya kerjakan, maka akan menghadirkan cinta Allah dan kecintaan daripada manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dicintai oleh makhluk Allah. Ya, kita saja suami istri betapa bahagianya kalau saling mencintai. Karena di situ akan menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah yang tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Bayangkan ini, sahabat, nanyanya bukan kaleng-kaleng. Amalan yang menghadirkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa kuncinya? Ini yang sesuai dengan tema kita. Faqala, dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, maka akan menghadirkan, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan ada penjelasan detailnya apakah kita nggak boleh memiliki dunia sama sekali atau ada kepemilikan dunia tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu, atau kita harus hidup seolah-olah kita sudah pindah ke negeri akhirat. Nah, ini apa yang dimaksud dengan izhad fi dunia? Ya, ini nanti yang menjelaskan para ulama, para robbaniyun, orang-orang yang memang mereka memiliki kekuatan ilmu, kekuatan amal, dan sudah terbukti dalam sejarah dan disaksikan bagaimana mereka termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi ini kuncinya yang pertama adalah kita harus zuhud dalam perkara dunia, maka akan dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wazhad fi ma indan nas, dan kita harus zuhud atas apa yang ada pada orang. Ya. Maka yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai kita. Artinya apa? Jangan sembarangan kita mengambil milik orang. Jangan sembarangan kita menuduh kehormatan orang. Jangan sekali-kali kita mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain. Itu pasti kita akan dicintai oleh sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadisnya tadi sudah disebutkan derajat hasan. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa kita kalau ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama makhluk Allah, dua, harus zuhud, ya. Zuhud apa terkait dengan urusan dunia, dan zuhud terkait dengan urusan sesama makhluk Allah khususnya manusia, ya. Dari hadis ini, wa hadzal hadis yadullu ala anna Allah yuhibbuz zahidina fid dunya. Hadis ini menunjukkan secara terang benderang bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang dia senantiasa zuhud ketika hidup di dunia. Ya, waqalu, ya, bahkan mereka mengatakan, ya, kanat mahabbatullah hiya afdal maqamat fi faz-zuhdu fid dunya huwa afdalul ahwal. Kalaulah ada satu makom kedudukan, ya, maka yang paling tinggi makomnya adalah mahabbatullah. Jadi kalau orang sudah sampai dapat gelar, sampai dapat predikat mahabbatullah, luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita kerja umpamanya, bos kita senang dengan kita. Direktur kita, waduh demen banget. Kita pasti apapun akan menjadi perhatian, ya. Bayangkan kalau kita sudah mendapatkan mahabbatullah,
ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, keberkahan ya dan senantiasa memberikan kita yang terbaik. Dan zuhud di dunia ini adalah afdolul ahwal, kondisi hamba ya, kedudukan seorang hamba yang paling afdal, yang paling utama. Ya, jadi kita kalau ingin jadi hamba Allah yang utama, maka salah satu amalannya adalah harus apa? Zuhud, ya. Nah, apa itu zuhud? Nah, dijelaskan di sini, wazuhudu yang dimaksud dengan zuhud adalah insirafur ragbah, berpalingnya keinginan anisyai terhadap sesuatu ila ma huwa khairun minhu, menuju kepada yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Ya. Jadi kita menginginkan sesuatu tapi kita berpaling. Kenapa? Karena ada pilihan yang jauh lebih baik. Nah, tadi ayatnya dibacakan di surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul. Nah, kita umpamanya tawarin nih, ada pilihan yang duniawi, ada pilihan ukhrawi. Ya, dunia ini baik karena memang nggak haram umpamanya. Ya, ada ukhrawi yang ini pasti lebih baik. Maka kita berpaling dari dunia untuk mendapatkan akhirat. Nah, ini disebut dengan apa? Az-zuhdu. Ya, ini adalah zuhud. Ya, kenapa? Karena disebutkan di sini kata beliau wa ammal ilmul musmir li hadzal hal fahuwal ilmu bi kaunil matruk haqiran. Karena orang yang bisa melakukan ini berpaling dari sesuatu yang dia sukai, dia inginkan, karena ada yang lebih baik, menunjukkan ini ilmunya ilmu yang berbuah, bermanfaat. Gitu. Karena apa? Al-matruk yang ditinggalkan hakiron itu lebih rendah daripada yang dia pilih. Ya. Jadi kalau kita disuruh milih dunia atau akhirat, akhirat pilih. Bukan kita nggak demen dengan dunia. Dunia kita butuh, tapi akhirat jauh lebih baik. Dan sungguh rugi kalau orang disuruh milih 1 miliar atau 2 miliar. Orang yang akalnya sehat pasti akan memilih berapa? 2 miliar ya kan? Nah ini ketika kita berhadapan ada umur dunia dan umurul akhirah. Maka orang yang zuhud pasti akan lebih memprioritaskan berpaling dari umur dunia menuju umurul akhirah. Ya, nah ini definisinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa kata beliau? Faman arafa anna ma indallahi baqin. Karena orang yang beriman tahu betul bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih kekal. Ya, mohon maaf, dunia ini hukumnya hanya 3. Kalau dari jauh, hai. Kalau sudah dekat, say. Pada waktunya, baik. Nggak ada. Coba orang ngumpulin harta, subhanallah. Subhanallah. Kemarin kita diingatkan orang hartanya bermiliar-miliar. Pakai jamnya pun, saya kaget. Ini ada jam harganya sampai 3-4 miliar. Jam apa itu? Padahal dilihatnya ya sama, dipakainya di tangan gitu. Saya kira jamnya nggak usah ditempelin, dia bisa jalan sendiri. Ternyata nggak. Tapi merek, harga, punya prestise sendiri gitu ya. Tapi itu semua pada waktunya bye ya kan, bahkan dijarah orang dan lain sebagainya karena memang dunia ini nggak ada yang bakin, nggak ada yang abadi ya. Wa annal akhirah, dan adapun akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal ya. Pasti orang yang akalnya sehat, yang imannya dia hatinya bersih akan lebih mementingkan dan memilih akhirat. Dan ada perumpamaan lain kata beliau, fadunya kasalji, dunia ini mirip seperti salju. Ya, ini mudah-mudahan yang belum pernah ke salju Allah berikan kesempatan nih. Saya baru paham kenapa doa mayit itu diantaranya dibersihkan seperti halnya pakai salju gitu. Saya pakai sepatu, sepatunya kotor. Begitu nginjek salju bersih otomatis. Ya, tapi ini salju itu kalau al-maudu fi syams, kalau kena cahaya matahari, la yazalu fi dzauban. Itu lama kelamaan saljunya hilang dan jadi air. Makanya kalau musim salju, biasanya matahari itu hanya sebentar. Karena kalau mataharinya besar, saljunya ya sudah melebur, mencair. Ya. Tapi kalau akhirat, wal akhiratu kal jauhar. Sedangkan akhirat seperti permata. Permata emas apa semakin lama malah semakin kinclong. Bapak Ibu barang-barang antik, ya, apapun, ya. Apalagi nih jauhar, emas, permata, semakin lama apalagi sering dipoles akan semakin mengkilau dan semakin indah. Nah, itulah gambarannya. Walaupun salju menarik, adem, ya, kemudian sejuk, tapi ya kalau kena matahari hilang dia. Dan kalaupun nggak ada batasnya, tapi kalau yang namanya jauhar, namanya permata, itu semakin lama justru malah semakin
naik kadarnya, ya. Makanya hari ini kita, ya, ekonomi dunia dikagetkan dengan orang-orang yang dari sejak lama senang membelikan emas, ya kan? Tahun-tahun ini panen. Karena dulu harganya 500.000, maksimal kayaknya tahun lalu masih 1 juta, hari ini sudah tembus di angka lebih dari 2 juta. Gitu. Makanya ini luar biasa, ya, luar biasa. Nah, ini akhirat ini laksana seperti emas permata yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang zuhud di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala qad madaha fil Quran, memberikan pujian kepada orang-orang yang zuhud di dunia wa dammar raghbata fiha, dan Allah sangat mencela orang-orang yang punya ambisi yang berlebih terhadap urusan dunia. Ya. Jadi kita hidup di dunia tapi tidak boleh berambisi sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ya, ini fungsinya agama adalah membatasi supaya kita tidak tersesat, ya, tidak terlampau jauh. Makanya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Kita menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk bercocok tanam yang mana hasilnya akan kita panen nanti di negeri akhirat. Allah berfirman di surah Al-A'la, ya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ya, insya Allah ini ayat yang cukup populer karena hampir setiap hari Jumat, bahkan Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat-sholat sunnah, di antara pilihannya adalah rokaat pertama baca Sabbihis, dan rokaat kedua adalah Hal Ataka Hadisu Al-Ghasyiyah. Dan ini termasuk dianggap surat yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Allah berfirman, Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Akan tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhirah. Sedangkan negeri akhirat, adapun negeri akhirat khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi Allah memberikan pujian di sini orang yang lebih cenderung kepada akhirat itu akan mendapatkan kebaikan yang lebih ketimbang mereka yang senantiasa ambisinya, obsesinya adalah terkait dengan kehidupan dunia yang fana sebentar dan dibatasi dengan waktu. Padahal kalau negeri akhirat khalidina fiha abada. Juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat yang ke-67. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah." Ya. Surah Al-Anfal Bapak Ibu, sababun nuzulnya secara umum ada sebagian sahabat Nabi, padahal ini level sahabat, apalagi kita. Makanya di antara fitnah yang paling berbahaya siapapun, termasuk orang berilmu, orang punya jabatan, orang punya apapun di antaranya adalah terkait dengan fitnah dunia ini, aradad dunia. Ya, di mana para sahabat terjadi bantah-bantahan karena ingin mendapatkan jatah ghanimah. Sebelum ada kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah tegur dan turun secara lengkap bagaimana detailnya pembagian harta rampasan perang di antaranya di surah Al-Anfal ini. Makanya Al-Anfal artinya adalah harta rampasan perang. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat yang mereka adalah imannya luar biasa, ya, tapi namanya manusia ada saja. Dan ini jadi pelajaran bagi kita yang generasi jauh dari Nabi, dari sahabat, ya. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati, lebih mawas diri, ya. Kita harus senantiasa eling lan waspodo. Orang Jermannya bilang itu, harus senantiasa ingat dan hati-hati, ya. Karena dunia ini kita mengomentari orang kayak mudah gitu. Tapi ketika ada posisi itu juga kita kalau nggak ditolong oleh Allah, boleh jadi kita akan terjerembab ke dalam lubang yang sama. Makanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kalaupun Allah titipkan dunia adalah dunia yang berkah, dan itu bukan balasan yang justru malah kita nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, ya. Apa kata Allah kepada para sahabat? Turiduna aradad dunia. Kalian ini menginginkan apa? Aradad dunia. Hal-hal yang sifat duniawi, yang nampak dari dunia. Maksudnya di sini secara spesifik adalah terkait dengan harta rampasan perang. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah lebih menginginkan kalian mendapatkan pahala terbaik, ganjaran terbaik, ya, yaitu nanti di negeri akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memudahkan, ya, kita kalaupun dapat pahala di dunia, anggaplah seperti DP, ya. Bapak Ibu yang di sini beli motor, beli mobil, dicicil, beli rumah,
Ya kan? Itu kan DP. DP maksimal berapa persen? 30%. Jadi orang kalau umpamanya dia mengharapkan ibadah kepada Allah, beramal, ingin dunia saja, itu hanya 30%. Maksimal itu. Bahkan boleh jadi hanya 0, sekian. Tapi kalau nanti di negeri akhirat, itu adalah puncak pembalasan, sesempurna-sempurnanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah, jangan khawatir di dunia. Kita tidak mendapatkan apresiasi yang paling maksimal. Karena tuwaffawna, penyempurnaan ganjaran itu, pahala itu nanti akan Allah bayarkan di negeri akhirat, ya. Jadi ini Allah ingatkan para sahabat. Kemudian juga Allah berfirman di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kata Allah, wa farihu, dan mereka senang, gembira bil hayati dunya, dengan kehidupan dunia. Ya, jadi ini mereka kalau dapat dunia itu, waduh, ya, orang kita nyebutnya langsung matanya itu yang tadinya ngantuk tuh langsung melek, gembira luar biasa. Ya, padahal kata Allah, wa mal hayatu dunya fil akhirah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, kenikmatan di akhirat, illa mata, hanya kenikmatan sesaat. Ya, orang punya mobil baru, nikmatnya kapan? Nerima kunci, nyoba. Habis itu malah pusing. Nah, gimana bayar cicilannya ini? Ya kan? Orang nikmatnya pengantin baru kapan? Malam pertama saja. Kesananya, sudah mulai banyak masalah. Orang nikmatnya hidup kapan? Ketika dapat kenikmatan, sisanya masalah. Ini sebetulnya isyarat dari Allah. Nggak ada di dunia ini puncak kenikmatan. Semua mata kenikmatan sesaat. Ya, kenikmatan yang sesungguhnya itu nanti orang-orang beriman dan beramal soleh, termasuk dengan zuhud, Allah akan berikan ya di negeri akhirat. Ya, jadi ini Bapak Ibu, dalam Islam dunia bukan puncak dari segalanya. Dunia adalah dalam banyak hal ketika tidak sesuai dengan tuntunan Allah, justru malah Allah tidak memberikan pujian, bahkan malah mencela. Karena umumnya ketika orang sudah ambisi berlebihan terhadap dunia, yang ada muncul adalah sifat-sifat yang negatif, bukan positif. Ya, dimana kita kalau membaca Al-Quran, ada Qabil dengan Habil, ya kan, adik kakak, kembaran, bahkan sampai bunuhan. Saya belum pernah mendengar ada orang stres gara-gara urusan akhirat, nggak ada. Aduh, saya tahajud mulu nih jadi stres, nggak ada. Tapi orang semakin banyak dunianya, punya rumah lebih satu tuh, siap-siap itu. Punya mobil lebih dari satu, siap-siap itu pikirannya akan terbagi. Punya apapun, ya. Nah, makanya ini yang harus senantiasa kita waspadai, ya. Dan tadi dunia harus menjadi ladang kita untuk bercocok tanam, ya. Yang kita panen hasilnya di negeri akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa dunia ini bukan mulia semulia-mulianya. Dunia ini nilainya relatif, tergantung, ya. Bahkan umumnya banyak ayat yang tadi disebutkan dan juga hadis-hadis ini mencela orang yang terlampau berlebih, ya, keinginannya untuk mendapatkan dunia sehingga lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Apa katanya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bisuqin, lewat di pasar. Wan nasu kana fataihi, dan para sahabat orang ada di sekeliling Nabi. Ya, famarra bijadin asak mayit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di pasar lewat, ada satu tempat, di situ ada anak kambing, yang mana apa, asak telinganya itu copot gitu, nggak ada telinganya. Udah gitu mayit, mati pula, jadi bangkai. Fatana waluhu fa'akhadha biuzunihi. Kemudian oleh Nabi dipegang tuh telinganya tuh yang agak buntu, nggak sempurna telinganya. Ya. Kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat. Ya. Ini hebatnya Nabi. Pendekatan komunikasi Nabi tidak selalu ngomong. Ya, Nabi memanfaatkan momentum. Ini ada yang bisa diambil alat peraga nih. Bapak Ibu, kalau dalam ilmu pedagogik, ilmu mengajar, guru yang mempraktekkan sesuatu dengan membawa benda itu akan lebih diingat ketimbang hanya dengan verbal lisan. Ya,
Saya dulu pernah ngajar praktek pas temanya tentang burung. Apa kata kiai saya? Kamu ke kelas bawa burung. Dan ternyata itu sampai kita sudah lulus, murid yang dulu kita praktek ngajar masih ingat sampai sekarang bahkan gerakannya. Itu mereka bisa menceritakan ulang yang sudah dipraktekkan mengajarnya bahkan lewat dari 15 tahun. Ya, maka ini Nabi memanfaatkan pas kebetulan ada anak kambing yang sudah mati, kemudian telinganya juga nggak sempurna. Kemudian Nabi bilang kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Kata Nabi ini kalau saya tawarin nih, ya sambil diangkat telinga ini anak kambing yang sudah mati. Ada nggak yang mau nih bayar 1 dirham aja udah? Ya, 1 dirham ini kalau sekarang ya mungkin ya 15.000, ya kan? Nah, Bapak Ibu ada yang mau nggak beli ini kambing mati? Udah gitu telinganya buntung lagi 15.000 1 dirham ada yang mau? Nah, apa ini jawaban sahabat? Faqalu manuhibbu annahu lana bisyai. Jangankan 1 dirham, wahai Rasulullah, ya, kami seandainya ditukar dengan sesuatu yang lebih kecil daripada 1 dirham, kayaknya kita nggak tertarik untuk beli ini kambing. Karena apa? Sudah kambing anaknya, telinganya putus, bangkai pula. Apa manfaatnya? Nah, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah. Kena nih. Kata Rasulullah, dapat nih barang. Ya kan? Tanya lagi. Atuhibbuna annahu lakum. Kalau nggak ada yang mau beli 1 dirham, udah saya kasih aja. Mau nggak? Ya. Ini anak kambing yang telinganya putus, sudah jadi bangkai. Udah, nggak usah dibeli. Saya kasih aja. Nah, apa jawaban para sahabat? Kalau mereka menjawab, Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fi. Seandainya ini kambing hidup saja, ini ada aibnya nih. Aibnya apa? Telinganya putus. Ya, kalau dipakai kurban, ini sangat tidak recommended. Kalau dipakai akikah, dipakai ibadah apa? Ya untuk di kambing kecil cukup nggak cukup orang Arab ini makan ini. Karena mereka bilangnya 1 kambing aja Rasul Ghanam, kepala kambing. Padahal kambing utuh nggak dipotong nggak diapa. Nah itulah yang disebut dengan kambing guling. Ya, maka kata para sahabat, kami kalau dikasih hidup saja nggak mau, apalagi ini sudah telinganya buntung, bangkai pula. Nggak ada yang mau. Nah, kemudian Rasulullah di sini kesempatan menjelaskan, ya. Faqala wallahi kata Rasulullah, demi Allah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza. Sesungguhnya dunia tidak lebih mulia, hina dalam pandangan Allah, bahkan lebih hina daripada ini, seekor kambing yang telinganya putus, telinganya hilang sebagian, bahkan sudah apa? Jadi bangkai gitu. Jadi gambaran dunia. Makanya kita tidak perlu mati-matian membela dunia. Ya, kecuali yang memang dibenarkan oleh Allah, kasab, ikhtiar, sisanya nggak boleh sikut kanan, sikut kiri, tadinya saudara, jadi musuh, tadinya kawan, jadi lawan. Ya, kita yakin semua dalam Islam, rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita menjemput, tinggal kita berusaha mengikhtiarkan, dan dengan ikhtiar pun dapat pahala. Dan tidak mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita selalu mengingatkan akan beda rizkinya. Orang punya pabrik ban dengan orang yang kerjanya hanya sebagai tukang tambal ban, nggak mungkin sama. Ya, tapi yakin kalau itu ada rizki yang sudah diatur oleh Allah, semuanya pasti cukup. Dan yang kita butuhkan di dunia ini adalah satu kata yaitu apa? Cukup. Adapun kalau mengejar keinginan, tidak akan pernah ada cukupnya. Makanya dalam ilmu ekonomi dibedakan antara need, kebutuhan, ya, dengan apa? Keinginan. Kalau kebutuhan harus memang kita sebisa mungkin penuhi. Tapi kalau keinginan, one, nah, sampai kapanpun akan kurang. Kurang. Diberi rumah 1, kalau bisa nambah akan 3, 4, terusnya. Dan kalau ini melalaikan kepada akhirat, ini malah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan ini, dan bahkan dicela dalam hadis ini, bahkan lebih hina daripada seekor bangkai kambing yang tadi sudah dijelaskan. Hadis lain yang diriwayatkan dari Al-Mustaurid Ibn Shaddad Al-Fihri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini gambaran dunia dengan akhirat. Kata Nabi, seorang sahabat ini Nabi pernah membuat perumpamaan. Ya, dan ini Nabi sebetulnya mengajak kita berimajinasi. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa digambarkan ya. Nabi memberikan gambaran, madunya fil akhirah. Tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat
illa misla ma yaj'alu ahadikum usbu'ahu fil yam. Seperti salah seorang di antara kalian, kata Nabi, mencelupkan satu jarinya di lautan. Nah, Bapak Ibu tergambar ya. Kita umpamanya ke Ancol, ke Pangandaran, ke Pelabuhan Ratu, atau mana tuh di Jogja, Palangtritis, di Termas, Pacitan apa ini, di Lamongan dan sampai terus kita masukkan jari kita ke laut, ya. Kira-kira apa bandingannya? Nah, jauh kemana-mana, ya kan? Laut luas. Sedangkan jari kita, jangankan jari tangan masukkan, bahkan kita masuk saja masih kelelep, ya. Nah, ini makanya kata Rasulullah, perbandingan dunia dan akhirat itu perbandingannya sama dengan jari yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini nggak ada bandingannya. Fal yanzur bima yarji. Coba kata Nabi, udah masukkan, praktekan. Ya, jadi nanti kita kalau ke laut coba praktekkan ini hadis Nabi, lihat jarinya dimasukkan, airnya habis atau justru malah jadi kita yang hanya kena basah sedikit dan air laut masih begitu banyak. Nah, itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain, ya, ini menunjukkan bahwa dunia bukan segala-galanya dalam Islam, tidak perlu kita sampai bermusuh-musuhan sampai menumpahkan darah hanya untuk mendapatkan dunia yang sesaat ini, ya, karena kata beliau laukanatid dunya, seandainya dunia itu ta'dilu indallah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan janaha ba'udah, ya, sayap daripada sayap apa, nyamuk, ma saqa kafiran minha ma'a, maka Allah tidak akan pernah memberikan minum orang kafir walaupun hanya satu teguk saja, ya. Tapi yang kita lihat hari ini rata-rata orang yang kaya muslim apa orang kafir? Orang terkaya sedunia kebanyakan mayoritas bahkan itu bukan muslim. Makanya dalam Islam kepemilikan dunia bukan standar orang ini dimuliakan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya para ulama menyebutkan di sini tadi ada definisi yang pertama, ya. Ini ada ungkapan lain, maka fazuhdu zuhud bisa dipahami al-i'radu 'ani syai'il istiqlalihi. Ya, berpaling dari sesuatu karena kita menganggap sesuatu itu sedikit. Dunia dengan akhirat lebih sedikit mana? Dunia. Makanya kita milih akhirat. Orang lain malam Senin gini jalan-jalan masih di mana? Kita ngaji. Nah, ini karena kita mengaji ini bisa menambah iman, bisa menambah amal soleh. Minimal mengingatkan kita kepada Allah. Hadirnya saja dapat pahala. Bahkan semua makhluk Allah yang ada di daratan, di lautan, memintakan ampun kepada orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, makanya kita berpaling dari sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Wah, tikorihi, karena sesuatu ini kenapa kita berpaling? Karena memang lebih rendah, lebih hina. Wartifa anhu, ya, karena kita menginginkan derajat yang lebih tinggi daripada yang ada ini, yaitu apa? Akhirat. Ya, makanya dalam bahasa Arab sesuatu yang kecil disebutnya zahid. Nanti kalau baca surah Yusuf, ya, itu Nabi Yusuf kan dijual dalam bahasa Al-Qur'annya bisa manin bakhsin, ya. Nah, ada kata mirip zuhud ini, ya, harga yang sangat rendah, ya. Ini zuhud ini artinya sedikit, ya, tidak banyak, ya. Makanya kita berusaha untuk menyeimbangkan bahkan menjadikan negeri akhirat lebih dibandingkan dengan keambisi kita, obsesi kita terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Ada seorang ulama yang mengatakan, yaitu namanya Yunus bin Maisarah. Laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal. Nah, ini standarnya, ya, barometernya. Kata beliau, yang namanya zuhud di dunia terhadap dunia bukan mengharamkan yang halal, ya. Jadi kalau Bapak Ibu orang kaya punya mobil butuh 100, beli 100, gak ada masalah, ya. Kita umpamanya punya kemampuan punya rumah banyak, nggak ada masalah, apalagi rumah itu kita tampung anak-anak yatim, orang-orang miskin yang musafir nggak ada tempat kita tampung, oh itu luar biasa. Tapi kalaupun toh kita memang Allah takdirkan kaya, ya, dapat uangnya itu mudah sekali sehingga bisa membeli banyak fasilitas selama halal, itu termasuk jangan dikira kita tidak zuhud, ya. Nah, makanya ini bukan patokannya orang sedikit hartanya atau tidak. Ya, zuhud ini nanti akan banyak penjelasannya di sini terkait dengan hati kita. Ya.
Wa yudha'atil mal. Ya, yang dan tidak kita menghambur-hamburkan harta, membuang-buang harta untuk yang tidak bermanfaat. Walakinna zahadah fid dunya antakuna bima fiyadillah awsaku minka mimma fiyadika. Yang namanya zuhud itu terkait dengan urusan dunia ketika semua yang ada di sisi Allah itu jauh lebih membuat kita yakin ketimbang ada yang ada di tangan kita. Contoh Bapak Ibu, dalam Islam sedekah itu pahalanya dikali lipatkan luar biasa. Orang kalau sedekah punya uang 100.000, dia infakkan 10.000, sisanya berapa? 90.000 secara nominal. Bertambah apa berkurang? Berkurang, ya kan? Tapi secara pahala, keberkahan, bahkan dijamin dalam Al-Quran dengan perumpamaan yang begitu indah dalam surah Al-Baqarah, seperti orang yang menanam satu biji, tumbuh kemudian tumbuhan pohon, kemudian nanti buahnya ratusan bahkan ribuan. Ya, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Yazdad, Yazdad, orang yang bersedekah itu hartanya bukan berkurang tapi bertambah, bertambah dan bertambah. Nah ini kita harus yakin dengan apa yang Allah janjikan ketimbang apa yang ada dalam di dalam genggaman tangan kita. Wa antakuna haluka fil musibah, ya. Dan kita disebut zuhud itu ketika kondisi kita ketika ditimpa musibah ujian, ya apapun, wa haluka illam tusib biha sawa. Dan kondisi kita sebelum kita ditimpa musibah itu harus sama. Ya, jadi kita nggak dapat musibah syukur, ketika musibah sabar, ini dua-duanya dapat pahala. Tapi kalau kita pas musibah malah menyalah-nyalahkan Allah, menyalah-nyalahkan makhluk Allah, semua sumpah serapah ini berarti kita belum masuk kategori apa? Zuhud. Ya, dan yang terakhir standarnya kita dipuji dan dicela dalam kebenaran, maka kondisi kita nggak berubah, sawa tetap. Ya, jadi kita ya dikomentari orang tumben nih ngaji. Kan ada tuh yang begitu tuh. Ya. Dengan ada orang, wah ini posisinya sama. Karena kita yakin ngaji, belajar, ini perintah agama, kebaikan kita sama. Mau orang muji, mau apa, lanjut. Ya, karena ini adalah kebaikan. Ini adalah hak kebenaran. Ya, nggak perlu kita mundur. Ya, jadi ini standar yang dibuat oleh para ulama. Fafassara zuhdu fi dunya bi salasati asya, ya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa zuhud terkait dengan perkara dunia itu ada tiga hal, dalam tiga hal. Kulluha semuanya a'malul qulub, semuanya adalah terkait dengan amalan hati. Nah, ini jadi ini tazkiyatun nufus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak lebih menitik beratkan kepada pensucian hati dan jiwa kita. Karena semua perilaku, pikiran, dan apa sumbernya adalah dari hati. Ketika hati kita bersih, hati kita terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka akan tampak itu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi ketika hati kita kotor, maka yang akan tampak juga adalah perilaku-perilaku yang mengindikasikan, menunjukkan bahwa itu perilaku yang tidak disukai. Ya. Dan apa tiga hal ini standarnya? Walihada kana Abu Sulaiman. Makanya Abu Sulaiman ini salah seorang ulama besar ya, pernah mengatakan la tashhad li ahadin bizuhdi. Tidaklah kalian menyaksikan menjadi saksi bahwa seseorang itu zuhud kecuali tiga standarnya. Ya. Apa? An yakunal abdu bima fi yadillah awsaq minhu bima fi yadi nafsih. Yaitu ketika seseorang hamba lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di genggaman tangannya. Ya, kayak tadi contohnya terkait dengan apa? Infak. Ya, ini berat ini besok subuh nih. Tarikan selimut kita apalagi yang di rumahnya pakai AC. Ya, dengan seruan muazin yang mengumandangkan azan. Nah, ini ya, kita lebih tarikannya condong kemana nih? Ya. Kalau mengikuti hawa nafsu pasti ini via di nafsi. Waduh, ini subuhnya jam 4 lagi. Gitu. Tapi kalau orang yang ingat kepada Allah, dia yakin ya memang ngantuk. Siapa yang nggak ngantuk? Manusia normal pasti akan ngantuk. Tapi apa? Karena dia ada sifat zuhud, berusaha bangun, ambil air wudhu, gosok gigi, siwak, bahkan kalau perlu mandi. Nah, dengan itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini tidak mungkin ya akan tumbuh yansha min sihhatil yakin wa quwwati, kecuali orang yang keyakinannya
kekuatan keyakinannya yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama ditanya, namanya Abu Hazim Az-Zahid, sampai dapat gelar ahli zuhud. Ya, apa pertanyaannya kepada orang ini, Abu Hazim Az-Zahid ini, ma maluka, apa harta yang kamu miliki? Lihat Bapak Ibu jawabannya. Kalau kita kan kalau ditanya aset, laporan aset tuh, nah pasti sebutinnya rumah, kendaraan, harta bergerak, harta tak bergerak, apalagi itu istilah-istilahnya. Ya, tapi ini jawaban lihat. Apa jawabannya? Malani la akhsha ma'ahumal faqr. Saya punya dua harta yang saya tidak pernah merasa takut fakir. Orang semakin kaya akan semakin kecemasannya tinggi kalau tidak diimbangi dengan ibadah kepada Allah. Makanya orang semakin kaya punya potensi untuk penyakit jantungnya itu lebih dekat ketimbang orang miskin. Karena orang miskin apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan hanya besok makan apa. Tapi orang kaya ngitung ini jangan-jangan uangnya diambil. Jangan-jangan ini ada yang itu, ya. Nah, kata dia saya punya harta yang hanya dua-duanya dan saya nggak takut akan menjadi orang fakir. Apa yang pertama? As-siqatu billah. Harta yang pertama yang dia miliki adalah sikoh kepada Allah, yakin kepada janji Allah. Ya, kalau Allah sudah mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, maka dia fi zimmatillah, ada dalam jaminan Allah. Dia paksakan, dia usahakan, dia latih, biasakan diri supaya sholat subuh berjamaah. Karena apa? Yakin akan dijamin oleh Allah. Dan nanti akan terbukti. Silahkan Bapak Ibu. Boleh kita miskin semiskin-miskinnya. Tapi jangan kita bertolak belakang dengan Allah. Hidup kita pasti akan bahagia. Tapi boleh kita sekaya-kayanya membelakangi Allah. Tinggal tunggu waktu. Kita akan dihinakan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Makanya kata beliau, harta saya yang tidak akan pernah merasa saya fakir adalah karena saya yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harta beliau wal ya'sufi mimma fi aidin nas. Saya senantiasa tidak yakin, ya, mempertanyakan, ya, tidak begitu percaya 100% dengan apa yang ada pada diri manusia. Baik janji, harta dan lain sebagainya, dia nggak terlalu yakin, ya. Nah, kenapa? Yang namanya manusia hari ini A, besok bisa B. Hari ini ngasih kan kadang ada tuh yang ngasih diambil lagi tuh ada tuh. Ya kan? Makanya kata dia saya nggak pernah percaya 100% dengan manusia. Makanya Bapak Ibu kenapa kita kalau perjanjian pakai materai? Karena kita nggak bisa pegangan ucapan orang. Sehingga harus ada bukti. Ya kan? Yang itu punya kekuatan hukum. Kalau umpamanya saya nggak pakai materai negara ada apa-apa nggak akan mau ikut campur. Tapi ini karena materai yang mengeluarkan negara, bayar kita 10.000. Nah nanti ketika ada masalah ini sebagai bukti. Karena apa? Manusia kadang-kadang hari ini bicaranya A, besok B. Hari ini mungkin dia ilmunya belum sampai, besok berubah pikirannya. Makanya kata dia saya yes, putus asa. Nggak pernah yakin 100% dengan manusia seapapun. Ya. Sehingga apa? Dia senantiasa harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila lahu amma takhaful faqar. Adapun apa yang membuat kamu takut daripada yang namanya fakir? Nah, kemudian dijawab, ana akhaful faqar wa maulaya, dan saya tidak pernah yang namanya ada terbetik sekalipun yang namanya takut daripada kefakiran. Wa maulaya, karena Tuhan saya. Ya, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Kenapa kita mesti takut fakir? Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit, memiliki bumi, dan di antara keduanya bahkan apa yang ada dalam relung-relung yang kita tidak bisa lihat, ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu banyak anak yang kalau orang tuanya kaya, oh dia udah anteng aja udah. Karena apa? Orang tuanya 7 turunan juga. Dia ongkang-ongkangan dapat. Nah ini bayangkan kita punya Allah, kenapa kita takut fakir? Orang yang takut fakir itu karena nggak menghamba kepada Allah. Menghambanya kepada apa? Dia punya jabatan, dia punya pekerjaan, dia punya harta. Dan ini semua bisa hilang satu waktu. Ini kemarin contohnya di depan mata. Bahkan bukan hanya di negara kita, saya di Nepal tuh sama. Di sekarang lagi bergejolak di beberapa negara sama. Orang yang tadinya kaya raya miliarder tiba-tiba bahkan dilemparkan ke dalam sungai. Bahkan dia baju yang dia pakai saja dirobek semua dijarah.
Tapi orang yang menghamba kepada Allah, nggak akan ada yang namanya rasa takut daripada kefakiran. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya dan kaya sekaya-kayanya. Ya. Jadi ini kita ketika zuhud, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada janji-janji Allah dan kita memperbanyak ibadah, khusyuk dalam ketaatan, tidak takut. Jangan seperti orang-orang modern yang otaknya dicuci dengan pikiran-pikiran materialis. Ketika diseru sholat zuhur, aduh ini ngambil waktu jam kerja nih. Ya, ini jam-jam efektif. Nanti dipanggil asar, aduh tanggung ini. Jam 4 kita pulang kerja. Ini apalagi sarang. Asarnya setengah 4. Orang yang materialis kadang-kadang, aduh ini kantornya lantai berapa, turun ke masjid, nanti ke atas hanya buat apa? Cap jempol saja, buang-buang waktu. Nah, ini dia belum zuhud ini, ya. Nah, makanya di sini Fudail bin Iyad, ya, beliau pernah mengatakan aslu zuhudi, asal daripada sifat zuhud itu ar-ridha anillahi azza wa jalla, yaitu ketika muncul sifat ridha terhadap semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ketika kita sudah ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah zuhud. Wa qala, dan mengatakan al-qunu' huwa zahid. Orang yang qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ini orang yang zuhud. Wa huwal ghani, dan orang yang qanaah adalah orang yang kaya dengan sebenar-benarnya. Faman haqqaqal yaqin, karena orang yang ada dalam dirinya keyakinan, wathiqa billahi fi umurihi, maka dia akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan urusan-urusannya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada sebuah ungkapan, ya, dari nah, ini ada yang lewat dulu ini. Kedengaran nggak Bapak Ibu? Ada apa lewat nih? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Qala Ammar, ya, ada seorang sahabat namanya Ammar, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kafa bil mauti wa'iza." Cukuplah ceramah nasihat yang paling manjur adalah kematian. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ceramah hati kita nggak tergugah, datangi orang yang meninggal. Hadir mensolatkan, hadir menguburkan. Kalau tidak tergugah juga, ini benar-benar hati kita sudah qalbul mayyit. Hati yang sudah apa? Mati. Karena apa? Kematian adalah nasihat yang paling jujur. Kita percaya, tidak percaya, kematian toh akan datang menghampiri kita. Wa kafa bil yaqini ghinan. Dan kekayaan yang paling akan memberikan kecukupan adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ungkapan yang ketiga, ya, wa kafa bil ibadati syugla, dan cukuplah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala merasa sibuk ketika dia senantiasa dari waktu ke waktu, dari saat ke saat dia senantiasa sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, al yaqinu alla tardhan nas bisakhatillah. Yang namanya orang yakin tidak menggantikan keridoan manusia, keinginan manusia, komentar manusia, opini manusia, tapi mengundang sakhatillah, kemurkaan Allah. Jadi Bapak Ibu ada nih kita beramal. Manusia nggak senang, tapi Allah senang. Jangan ganti. Ya, kerjakan. Ya, kenapa? Karena kalau kita ganti, berarti kita nggak yakin. Dan kalau kita nggak yakin dengan Allah, siap-siap nanti Allah akan murka kepada kita. Ya, wala tahsad ahadan ala rizkillah. Dan tidak boleh kita hasud kepada seorang siapapun atas rezeki yang Allah berikan. Kita nih yang lahir dari rahim yang sama, adik kakak, rezekinya sama apa beda? Beda. Ya, bahkan kadang-kadang lucu nih. Satu kelas, orang yang ranking satu kadang-kadang rezekinya lebih sedikit daripada yang ranking terakhir. Banyak tuh. Makanya kita jangan iri kalau lihat teman-teman kita sudah ada yang jadi wali kota. Kita dari dulu tetap aja wali murid. Paling banter naik jadi wali santri. Nggak usah. Ngapain kita hasad? Orang wali kota satu kota memang cuma satu. Ngapain kita hasad juga nggak akan dapat. Malah apa? Menyebabkan penyakit. Ya. Ada orang beli parabola, kita beri panadol. Tetangga naik mobil baru, kita naik mobil ambulan. Nah ini hasad nih. Ya nggak usah. Orang ciri-ciri orang zuhud itu nggak pernah hasad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berikan apa saja, berarti itu adalah takdir yang terbaik. Ya.
Wala talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Dan tidak pernah menghina seseorang, mengejek seseorang, ya. Karena apa? Kita merasa orang ini dikasih oleh Allah, kok kita nggak dikasih. Nggak usah banding-bandingkan, ya. Makanya apa? Ojo dibanding-bandingke. Nah, ini jangan banding-bandingin. Tadi kita satu rahim aja beda tuh. Ya, orang satu rahim, adik kakak tuh ada tuh. Saya pernah menemui. Yang satu kakak adiknya ini yang paling kecil malah. Lulusan UI S1, S2. Usahanya dia mendatangkan mesin-mesin fotokopi dari, saya lupa negaranya, dari Eropa. Kakak-kakaknya. Padahal dulu nilai akademik di sekolahnya ketika SD, ketika apa, lebih tinggi. Ada yang jadi satpam di pabriknya dia. Ada yang jadi karyawannya dia karena memang nggak dapat pekerjaan. Padahal ini lahir dari satu rahim. Makanya kita nggak usah bab rizki. Setelah kita ikhtiar maksimal, apa yang kita dapat syukuri. Ya, kalau bersyukur, insya Allah janji Allah la in syakartum lazidannakum, ya. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan siapapun, ya. Karena apa? Orang beriman keyakinannya hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama harus yakin. Yang kedua, an yakunal 'abdu idza usiba bi musibatin fid dunyahu. Seseorang disebut zuhud ketika dia ditimpa musibah, ya, di dunia dengan apa? Zahabul mal. Tiba-tiba hartanya hilang atau habis. Awalad. Anaknya tiba-tiba meninggal semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada kisahnya, Bapak Ibu, yaitu Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ini subhanallah. Nabi kaya raya, bahkan istrinya lebih satu, bahkan anaknya banyak, hartanya di mana-mana. Tiba-tiba satu waktu itu, hartanya hilang. Otomatis hartanya hilang, ya istri-istrinya nggak dapat nafkah, minta cerai semua. Anaknya juga tiba-tiba meninggal semua. Diuji oleh Allah. Tambah lagi ini orang diuji dengan sakit yang luar biasa. Setiap persendian dari tubuhnya ada al-qurah, yaitu apa? Nanah-nanah. Siapa orang yang mau menikah dengan semua di tubuhnya nanah saja? Orang sekarang ada yang apa itu penyakit gula saja, ya kan? Kemana-mana ada yang nggak pernah pakai celana, kemana-mana pakai sarung. Kakinya semua bengkak. Ini subhanallah. Ini Nabi Ayub luar biasa. Tapi ketika ditimpa musibah, ya, apa? Arghabu fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhum minad dunya, ya. Orang ini lebih menginginkan pahala sehingga dia bersabar ketika ditimpa musibah, ya, daripada hanya dia menyesali daripada perkara-perkara dunia yang hilang darinya. Karena dia yakin pahala ini kekal abadi akan dia dapatkan sampai di akhirat. Tapi kalaupun kita mengeluh, ya, ini juga tidak akan mendatangkan manfaat. Kita umpamanya harta kita, uang di dompet tiba-tiba hilang 200.000. Ngomel-ngomel ke sana kemari. Apakah dengan ngomel-ngomel uangnya balik? Enggak. Malah yang ada urusan lain jadi ke bawah-bawah. Nah, makanya pesan orang tua kita apa? Urusan laut jangan dibawa ke darat. Urusan laut jangan dibawa ke darat. Urusan laut selesaikan di laut. Urusan darat juga nggak usah dibawa kemana? Ke laut. Sehingga apa? Hidup kita akan bahagia. Ya, jadi ini kalau musibah tidak boleh kita menyalahkan takdir Allah, menyalah-nyalahkan Allah, apalagi tidak ridho dengan takdir Allah. Ya, justru ini ketika ada musibah, ini adalah tawaran kita mendapatkan pahala yang boleh jadi tidak kita dapatkan dengan kita sholat, dengan kita ibadah apapun. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haq. Seorang hamba dikatakan zuhud ketika dia memegang kebenaran, ada yang muji, ada yang mencela, bagi dia sama saja. Ya. Jadi dia hidungnya tidak terbang karena pujian dan dia tidak merasa hina dengan celaan ketika dia berpegang kepada kebenaran. Dia berpegang kokoh, yakin ini yang memang dia yakini kebenarannya, nggak gara-gara dipuji dia jadi nambah, atau gara-gara ada yang mencela dia jadi tinggalkan, tapi dia an yastawiya, sama saja sikapnya. Ya, nah, ini ciri-ciri orang apa? Orang yang zuhud. Ya, jadi orang yang zuhud ada 3 kriteria. Ada ungkapan lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari Al Hasan. Ya, ini seorang yang namanya disebut dengan kibarut tabi'in, Hasan al-Basri. Ya. Apa kata beliau? Az-zahid, orang yang zuhud itu, alladzi idza ra'a ahadan, yang mana ketika dia melihat orang lain, qala akan mengatakan, huwa azhadu minni.
orang ini lebih zuhud daripada saya. Jadi kalau ada orang, oh kita mah zuhud, kita belum masuk kriteria kata Hasan Al-Basri. Justru apa? Ketika melihat ada orang lain, dia selalu mengatakan kepada dirinya, orang ini jauh lebih zuhud ketimbang saya. Karena apa? Dalam Al-Quran, iblis, setan, mereka terjerumus karena selalu mengatakan, ana khairun minhu, ana khairun minhu. Saya lebih baik dan pakai logika. Ini manusia akan diciptakan dari tanah, saya dari api. Nah, tanah kalau diadu dengan api, nah, malah kalau pakai logika salah. Orang kalau ada api timpuk aja pakai tanah mati ya kan? Tapi dia secara materi mengatakan ya api lebih mulia daripada apa? Tanah. Padahal dalam logika Allah, kalau menghamba kepada Allah apapun yang disuruh ya lakukan, gitu ya. Nah, tapi ini dia selalu merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Ya, ini terkait dengan harta. Ya, jadi tadi eh, MC kita sudah memberikan gambaran standar zuhud itu apa nggak boleh punya dunia sama sekali. Ya, nah ini kata Imam Ahmad, seseorang disebut dengan zuhud in kana la yafrah bi ziyadatihi wa la yahzan bi nafsihi bi naqsihi fahuwa zahid. Ciri-ciri orang yang zuhud itu ketika urusan dunianya bertambah dia nggak terlampau senang, ya jadi senang biasa, ya siapa orang yang umpamanya dapat tiba-tiba dikirim ke rumahnya satu koper isinya 5 triliun kira-kira senang nggak? Tapi senangnya biasa saja, ya nggak sampai terlampau walayah zan dan tidak terlampau sedih binaksi dengan kekurangannya. Jadi kita dunia ini biasa saja, ya karena tadi rumusnya apa? Hai, say, bye, nggak ada, mau nggak ada dunia ini, ya. Nah, makanya ini kita pegang, ya. Nah, dan Ibrahim bin Adham membagi zuhud ini ke dalam 3 tingkatan. Ada zuhud yang sifatnya fardu, wajib. Ada zuhud yang sifatnya fadl, keutamaan. Ada zuhud yang sifatnya lebih menjaga supaya kita selamat, ya. Bagaimana dengan zuhud yang wajib? Az-zuhdu fil haram, zuhud terhadap perkara yang haram, nggak boleh, ya. Nauzubillah, Spanyol. Nah, Bapak Ibu, wajib ini zuhud yang sifatnya fardu apa Spanyol? Separuh nyolong. Ya, ini zuhud yang sifatnya wajib, ya. Wa zuhudul fadl, adapun zuhud yang sifatnya keutamaan, az-zuhdu fil halal. Ada sesuatu yang halal, kita hanya mengambil sebagian saja. Karena apa? Kita kalau terlampau keenakan menikmati yang halal bisa jadi lari ke yang makruh. Bahkan nauzubillah bisa sampai ke yang haram. Contohnya apa? Makan kebanyakan. Giliran waktu sholat kita malah tidur. Sampai lewat waktunya. Nah ini, ya. Orang ini berarti tidak zuhud terhadap hal yang halal. Karena makan hukumnya apa? Halal, mubah. Ada yang paling tinggi, wazuhudus salamah. Zuhud dalam rangka menyelamatkan diri, lebih hati-hati. Yaitu dalam hal apa? Az-zuhdu fi syubuhat. Ya, zuhud dalam hal-hal dia meninggalkan yang masih syubhat. Ya, seperti kisahnya bapaknya Abu Hanifah, namanya Sabit. Abu Hanifah itu nama aslinya Nu'man bin Sabit. Ya, yang kisahnya Bapak Ibu mungkin secara umum tahu, ya, yaitu ketika beliau sedang dalam perjalanan, lapar, ngelewati sungai, tiba-tiba ada apel. Refleks tanpa pikir panjang, langsung dimakan. Ketika sudah memakan beberapa kali makan, ya, suap, dia baru ingat, "Astagfirullahaladzim, ini apel bukan milik saya." Gitu. Akhirnya dia telusuri, ternyata ada kebun apel. Dan ada yang menjaganya, kemudian dia minta supaya dihalalkan. Tapi ternyata, kata orang yang ada di kebun ini, saya bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah bos saya, ini rumahnya di sini. Anda kalau mau minta dihalalkan, silahkan datang ke sini. Ya. Nah, kemudian orang ini datang ke rumahnya, menceritakan. Kemudian kata orang yang punya kebun ini, kamu mau saya halalkan ini apel yang sudah masuk ke dalam perut, tapi dengan syarat tolong nikahi putri saya. Tapi mohon maaf, putri saya tuli, buta, dan bisu. Bapak kalau menikahi seorang perempuan tuli, buta, bisu. Kira-kira ini kriteria ideal atau berat? Makanya berkecamuk tuh dia. Aduh, gimana ini? Saya kalau nggak menikahi, berarti apel yang sudah masuk ke perut saya sampai akhirat nanti akan jadi masalah. Ini belum dihalalkan, ya kan? Kalau menikahi, aduh ini perempuannya nggak denger, nggak lihat, nggak bisa ngomong lagi. Ini nikah nanti meneng-meneng baik, diem-diem aja. Orang ngomong nggak denger, lihat juga nggak kelihatan, ya kan? Nah, sampai akhirnya dia udah
karena ingin dihalalkan, akhirnya apa? Mengiyakan, ya. Setelah diiyakan, kemudian dinikahkan, kemudian ketika dinikahkan kaget, ketika masuk ke kamar putrinya ini yang tadi dinikahkan dengan orang punya rumah ini, ternyata assalamualaikum, oh ada jawaban, waalaikumsalam, dia kabur lagi keluar. Datang ke mertuanya, ini saya masalah masuk kamar. Karena tadi mengucap assalamualaikum, ada yang jawab. Kata bapak kan istri saya bisu, ya kan? Katanya enggak benar. Maksud saya bisu daripada apa? Membicarakan keburukan orang. Ini anak perempuan saya jaga dari kecil. Enggak pernah lisannya keluar dari mulutnya keburukan. Subhanallah. Akhirnya masuk lagi kamar. Begitu masuk, lah, ternyata lihat. Dan juga apa bisa bicara juga. Subhanallah. Sampai dijelaskan nanti Bapak Ibu bahwa yang dimaksud dengan tuli, buta, bisu adalah dari perbuatan dosa. Sehingga lahirlah nanti seorang anak yang hafalannya luar biasa, yang kriterianya gampang hafal, susah lupa. Bahkan nggak bisa lupa. Itulah namanya Al-Imam Abu Hanifah. Dan argumentasi dia ketika tinggal di Baghdad, orang-orang yang fasik, orang-orang yang hanya mengandalkan logika saja, itu bisa dipatahkan semuanya oleh Imam Abu Hanifah. Karena memang salah satunya, kata para ulama, keberkahan bapaknya ini yang luar biasa, zuhud, bahkan terkait dengan perkara-perkara yang syubhat. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ringkasnya darajatuz zuhdi, derajat tingkatan orang-orang terkait dengan zuhud ini. Ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, an yazhad fid dunya wa huwa lahu mushtahin. Orang zuhud terhadap urusan dunia dan dia sebetulnya menginginkan, ada syahwat untuk dunia ini. Wa qalbuhu ilaiha, bahkan hatinya cenderung. Wa nafsuhu ilaiha, dan hatinya juga terpaut. Walakin yujahiduha wa yakuffuha. Tapi orang ini dia bermujahadah, bersungguh-sungguh mengendalikan dirinya dan bahkan dia bisa menahan dirinya. Nah, ini kisahnya seperti kisahnya Nabi Yunus. Ya, ketika digoda oleh Imro'atul Aziz. Ya, istri seorang raja, kira-kira gambarannya Bapak Ibu kalau istri raja cantik apa enggak? Nah, jangan ditanya itu. Ya kan? Pasti dia milih senegara itu mana yang paling cantik selera dia. Gitu. Nah, ini tapi dia bukan tidak mau. Ya, bahkan Al-Quran menyebutkan, laqad hammat bihi wa hamma biha. Ini Imratul Aziznya mau, Yusuf juga laki-laki normal bukan nggak mau, tapi ada pengendalinya. Ya, ini akhafullah. Nah, ini nih kuncinya. Saya takut kepada Allah. Bukan nggak ada dorongan syahwat, tapi kekuatan takut kepada Allah lebih kuat. Ini derajat yang pertama, yaitu zuhud terhadap hal-hal dunia. Sebetulnya dia punya keinginan, punya syahwat. Kemudian yang kedua, alladzi yatruku dunya tau'an lihtiqarihi iyah. Orang yang dia sudah tidak tertarik dengan dunia, meninggalkan dunia, tau'an, kesadaran sendiri. Kenapa? Karena dia sudah menimbang-nimbang dunia ini semulia apapun tetap hina jika dibandingkan dengan akhirat. Sehingga apa? Dia tidak tamak dengan dunia. Dia tidak rakus. Dunia secukupnya saja dia ambil. Dan bahkan dia niatkan untuk bekal nanti di akhirat. Ya, nah ini orang yang kedua, ini lebih tinggi, ya, derajat yang kedua. Karena apa? Ya, seperti orang yang meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Dan ini orang cerdas pasti. Makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ini ada orang ditawarin, kamu mau 1 dirham atau 2 dirham? Nah, dia milih 2 dirham. Nah, dunia dengan akhirat, dunia 1 dirham, akhirat 2 dirham, bahkan lebih. Ya, nah, ini derajat yang kedua. Meninggalkan dunia, memilih tidak mengambil dunia karena dia memang kesadaran sendiri dan menilai bahwa dunia ini semulia apapun tetap hina jika dibandingkan dengan akhirat, apalagi dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, an yazhada fid dunya tau'a. Orang yang zuhud terhadap urusan dunia karena pilihan sendiri, bukan dipaksa, Bu. Wa yazhad fi zuhdihi. Bahkan orang ini zuhud sezuhud-zuhudnya. Ya. Jadi dunia ini selektif dan ini levelnya para sahabat. Jadi Bapak Ibu kata para ulama, para sahabat itu kalau ada 10 makanan yang halal, mereka ambil 1, 9-nya walaupun halal mereka tinggalkan. Kenapa?
makhafatal wuqu'i fil haram. Ketika ditanya, "Lah, ini kan yang 9 sisanya halal, kenapa ditinggalkan?" Kata mereka, "Kalau kami ambil semua, khawatir kami terjerembab kepada hal-hal yang haram." Masya Allah. Kalau kita kadang-kadang udah dikasih 10, ingin 11, 12. Ya, makanya Indonesia itu negeri yang aneh bin ajaib. Kalau di negeri orang, barang hilang ketemu. Kalau di kita, barang yang ada jadi pada hilang. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, bahkan di masjid saja. Ini dia zuhudnya yang level 1 aja nggak dapat. Nah, kalau ini yang level 3 nih, nah, dia sudah luar biasa. Ya, seperti agama gambarannya, fayakunu kaman taraka khazafatan wa akhadha jauharatan. Seperti orang yang ada tumpukan tanah, ya, lumpurnya dia buang, yang dia ambil hanya apa? Permatanya saja. Masya Allah. Lumpur dengan permata, Bapak Ibu kalau dijual, ya, kita punya lumpur 1 truk buat nguruk. Harganya paling berapa? Permata emas, jangan punya banyak-banyak. Hari ini saja punya 1 gram, 2 gram, 10 gram. Itu harganya berpuluh, beratus kali lipat ketimbang hanya sekedar apa? Lumpur. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Ini dia selektif. Ini dia milih, ya. Bapak Ibu coba lihat itu penambang-penambang emas, Masya Allah. Apalagi yang masih manual tuh ya. Kayak pakai nampan, diputer pakai air, diputer pasirnya hilang, tanahnya hilang. Sampai yang emas itu ya Allah cuman sedikit, itu cuman segede-gede pasir-pasir kecil. Tapi itu ketika ditimbang dijual harganya jauh lebih mahal ketimbang yang tadi dia buang pasirnya, tanahnya dan lain sebagainya. Nah, tingkatan zuhud yang ketiga ini perumpamannya seperti ini ya. Jadi ini kita mudah-mudahan setelah mempelajari ini kita semakin mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha kita menyingkirkan hal-hal yang akan menghalangi kita yaitu dosa, maksiat ya dan hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang disebut dengan zuhud. Mudah-mudahan yang Allah karuniakan harta, hartanya berkah, hartanya membawa manfaat dan kebaikan ya yang Allah Subhanahu wa taala uji dari dulu sampai sekarang ya Allah. Ya, orang sudah punya rumah berapa dari dulu tetap aja jadi kontraktor, bersyukur. Ya, karena orang kontrak rumah, tiap tahun rumahnya ganti. Tapi orang punya rumah dari dulu ya rumahnya di situ aja. Tapi kalau orang kontrak tahun depan rumah baru lagi. Habis kontrakannya ganti rumah baru lagi, ya kan? Nah, orang yang masih ngekos bersyukur, dia sedang nyunnah Rasul. Karena rumah Nabi persis segede kos-kosan. Itu. Ya, tapi orang apalagi Allah kasih rumah, kasih apa, wah segala fasilitas malu. Kalau kita justru malah enggan dekat-dekat kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, apalagi nauzubillah kalau kita justru malah membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan zuhud, beberapa penjelasan, beberapa gambaran ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat zuhud di dunia sehingga kita nanti dapat keutamaan yang luar biasa di dunia wal akhirah, di dunia sampai di akhirat. Karena tidak ada orang yang tamak dengan dunia, pasti dia tidak akan disenangi oleh Allah dan tidak akan disenangi oleh makhluk Allah. Tapi tidak ada seorang yang zuhud terkait dengan urusan dunia, pasti orang ini akan disayangi oleh Allah, dicintai oleh makhluk-makhluk Allah. Ketika hidup, banyak orang yang senang, bahagia kehadirannya. Ketika meninggal, banyak orang yang akan mendoakannya, bahkan merasa kehilangan dengan ketidakadaan orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini saja yang bisa disampaikan, dikembalikan kepada MC. Mudah-mudahan waktunya nggak lewat ini. Oh, lewat ini banyak, Masya Allah. Ini berarti mudah-mudahan ini Bapak Ibu nikmat ini mendengarkan ya. Hidangan kita pada malam hari ini. Harusnya tadi diingatkan ini udah lewat 10 menit saya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsir. Kaget. Enggak, silakan. Udah dua tiga ini ya. Masya Allah. Allah. Jazakallah khair, Ustaz, Ya. atas penjelasan mengenai subbab masalah zuhud ini, Masya Allah. Tidak, Alhamdulillah tidak ada yang mengantuk begitu temanya Alhamdulillah. zuhud, Masya Allah. Kita sudah menuju penghujung acara. Bagi Bapak dan Ibu yang sekiranya masih ada pertanyaan yang harus disampaikan, saya persilakan di kolom chat juga bisa atau langsung bertanya langsung kepada Ustadz Ujang, kami persilakan. Sementara di chat belum ada. Dari ini admin ini ya. Iya.
Kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya nih, Tat. Mangga, silakan, Fadal, Fadal. Kalau apa zuhud itu dibilang meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan kita dari Allah itu bisa nggak, Tat? Ya, bisa. Itu level lebih tinggi. Berarti Jadi, dia masuknya derajat zuhud level 2. oke. Kalau yang level pertama, zuhudnya pokoknya selama halal ambil nggak ada masalah. Tapi kalau haram syubhat dia tinggalkan. Tapi kalau ini, dia perkaranya halal, tapi khawatir lalai dia nggak ambil. Gitu. Dan ini lebih tinggi. Kan kalau yang pertama memang nggak boleh. Gitu. Makanya dia tahan diri berusaha. Tapi kalau yang kedua sebetulnya boleh. Tapi dia tahu diri, oh saya kalau kebanyakan umpamanya makan, ini biasanya ngantuk nih pas waktu sholat. Pas giliran mau baca Quran, jangankan makan, nggak makan aja kadang-kadang mata suka ngantuk umpamanya. Nah, maka kita mengurangi makan kita. Atau bahkan nggak makan sama sekali sampai nanti ibadahnya selesai gitu. Nah, ini zuhud sudah levelnya derajat yang kedua. Karena apa? Dia meninggalkan sesuatu yang sebetulnya itu haknya dia, tidak Allah larang, bahkan Allah berikan pilihan untuk mengambil dan bahkan boleh jadi berpahala, tapi dia memilih untuk tidak mengambil untuk mendapatkan yang lebih baik, yaitu apa? Khawatir ketinggalan kewajiban sholat umpamanya atau mengaji dan lain sebagainya. Nah, ini bagian daripada zuhud yang tadi disebutkan. Wallahu taala. Nah, Kurang, Ustaz. ya. Monggo Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, waktu masih ada sekitar 5 menit lagi. Masih ada ini yang bertanya? Mafhum insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti ini udah tinggal mengamalkan ini ya. Nah, Masya insya Allah Allah. ini.Tinggal kita amalkan insya Allah. Amin, amin. Ini temanya tema luar biasa sebetulnya. Saya Masya pun Allah. masih perlu belajar banyak ini ya. Karena ini betul-betul praktis, nyata dalam dunia kita. Setiap kita bisa bercermin, melihat mudah-mudahan yang sudah berusaha istiqomahkan sampai yang paling maksimal. Dan dengan itu mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah. Yang belum kita mulai sedikit-sedikit. Karena tidak ada dalam Al-Quran syariat apapun selalu pakai sunnatullah yang namanya tadarruj. Ya nggak mungkin orang biasa makan banyak tiba-tiba harus makan sedikit ya kan. Nah, tapi dia mengurangi sampai nanti mendapatkan waktu yang tepat, paling ideal, tentu itu lebih baik gitu ya. Jadi ini By insya Allah proses ya tadi. mudah-mudahan berkah. Ya, berproses insya Allah. By proses. Insya Allah. Baik, apakah ada pertanyaan untuk Pak Ustadz? Kalau nggak ada, insya Allah akan kita tutup kajian malam ini. Kami mohon Pak Ustadz Ujang untuk bisa menutup doa pada kajian malam ini. Ya. Kepada Ustadz. Baik, untuk menambah keberkahan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah, kita doakan diri kita masing-masing, pasangan kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat di belahan dunia manapun. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Kalau ada di antara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sudah meninggal, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang sedang sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang jauh Allah dekatkan, yang haram Allah halalkan, dan yang paling penting mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan bermohon mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkan di majelis ini, kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal Amin. hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Amin. Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil Amin. muslimina wal muslimat wal mu'minina wal Amin. mu'minat al ahya'i minhum wal Amin. amwat. Allahumma ighfir Amin. lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi Amin. qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la Amin. tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa Amin. ghafartah
ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, mengijabah semua doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ujang atas pemaparannya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam pengajian ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat memahamkan arti zuhud yang sebenarnya, raih kecintaan Allah lewat sifat zuhud. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sekalian sifat yang mulia ini. Salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah mulia Wabarakatuh. Indonesia. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khair.